Perkenalkan, nama saya Lydia Sitepu dengan NIM 11931111081 dari kelas PGSD Reguler F 2019. Di sini saya akan membawakan penelitian mengenai kehidupan mahasiswa di tempat kos. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana latar belakang penelitian ini adalah kehidupan anak kos yang berasal dari daerah lain atau kota lain yang biasa dikatakan anak pendatang sangat berbeda dengan daerah yang mereka tinggali untuk sekarang ini. Contohnya dari segi sosial, budaya, dan ekonomi. Kehidupan anak kos diwarnai beberapa hal baru bagi pelakunya, di mana hal-hal baru tersebut dapat berupa suatu pengalaman maupun masalah. Anak kos yang jauh dari orang tua tentu akan mengalami perubahan drastis dari keseharian mereka sewaktu tinggal bersama orang tua. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Hal-hal yang menjadi warna dalam kehidupan mahasiswa di tempat kos dari segi positif dan negatif. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penelitian saat ini yaitu mengetahui apa saja yang terjadi di dalam suatu kehidupan mahasiswa di kos, baik dari segi positif maupun negatifnya. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya yaitu diharapkannya mampu menambah pengetahuan pembaca mengenai hal-hal positif dan negatif dalam kehidupan mahasiswa di tempat kos. Bagian selanjutnya yaitu kajian teori. Adapun kajian teori pada penelitian ini adalah, pada dasarnya sistem sosial adalah susunan sosial masyarakat dalam keseharian, bisa dalam lingkungan keluarga. Dalam wilayah tertentu akan terdapat banyak perbedaan yang dapat kita jumpai karena tiap wilayah maupun keluarga mempunyai gaya hidup yang berbeda-beda. Kehidupan anak kos sangat bervariasi. Kehidupan tersebut kadang berdampak positif dan juga negatif. Adapun dampak positif yang dialami oleh anak kos yaitu yang pertama, lebih mandiri, kedua, bisa mengatur keuangan, ketiga, menghargai waktu. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya, yaitu yang pertama, menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dengan teman. Yang kedua, menghabiskan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, malas melakukan semuanya sendiri. Bagian selanjutnya yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara. Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah diadakan di kampus dengan tujuan mahasiswa yang merupakan anak kos. Yang selanjutnya, analisis data. Menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan secara teoritis untuk mendapatkan kesimpulan. Bagian selanjutnya yaitu hasil penelitian. Kehidupan anak kos memang dirasa sebagai suatu perubahan di mana biasanya kita apabila di rumah selalu dilayani dan diawasi orang tua. Kehidupan anak kos memang identik dengan kehidupan serba apa adanya, yang penting bisa kuliah dan bisa makan. Walaupun ada juga yang tidak begitu. Menurut hasil wawancara tentang kehidupan anak kos, dilihat bahwa mayoritas jika bisa memilih, mereka akan memilih tinggal bersama orang tuanya. Hal ini dikarenakan beberapa alasan seperti lebih nyaman, terjamin, dan ada yang mengurusi. Tempat kos yang mereka sewa mayoritas sebagai tempat tidur dan tempat di mana mereka mengerjakan tugas maupun laporan. Masalah lain timbul dari segi keuangan. Sebagai anak kos, mereka dituntut untuk serba mandiri dalam menghadapi permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kehidupan anak kos dirasa sebagai suatu perubahan besar dalam kehidupan mahasiswa yang harus berkuliah jauh dari daerah asal dan orang tuanya. Dampak positifnya, mereka akan lebih mandiri karena mereka jauh dari orang tuanya, maka mereka melakukannya segalanya sendiri. Dampak negatifnya, bagi mereka yang tidak peduli dengan orang tua dan merasa telah terbebas dari aturan orang tua, maka mereka melakukan kegiatan yang menyimpang. Demikianlah video penelitian yang saya buat. Semoga tersampaikan dengan jelas dan bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih. Terima kasih.